siap ya untuk belajar? Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan wilayah. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pembangunan dan pertumbuhan wilayah, hari ini kita khusus untuk membahas mengenai pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori basis sumber daya alam. Ini adalah teori yang dicetuskan oleh Harvey dan Loudon. Mereka menjelaskan bahwa perkembangan di wilayah Amerika Serikat berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pertanian, pertambangan, dan yang terakhir adalah pelayanan jasa. Ketersediaan sumber daya dan kemampuan memproduksinya untuk keperluan nasional dan ekspor. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai teori basis ekspor yang dicetuskan oleh Douglas. Teori ini menyatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pertumbuhan wilayah karena sektor ekspor dapat memberikan kontribusi penting tidak hanya kepada ekonomi wilayah tapi juga ekonomi nasional. Wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi akan menarik investasi dan tenaga kerja. Syarat utama bagi pengembangan teori ini adalah sistem wilayah terbuka, adanya aliran barang, modal, teknologi antar wilayah dan wilayah dengan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dicetuskan oleh Harry W. Richardson. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah tergantung pada 3 faktor: tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Selain faktor tadi, teori ini menekankan pentingnya perpindahan atau mobilitas sektor produksi, terutama dengan tenaga kerja dan modal antar wilayah, dana antar negara. Pola pergerakan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Kemudian kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan wilayah perspektif geografi. Pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh 2 faktor internal wilayah dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri terdiri dari sumber daya alam, sejarah, lokasi, agen perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk unsur eksternalnya terdiri atas interrelasi dengan wilayah lain dan posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai teori baru pertumbuhan wilayah. Teori ini percaya pada kekuatan teknologi dan inovasi sebagai faktor dominan pertumbuhan wilayah. Kuncinya adalah investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, riset dan development. Teknologi yang tinggi dan inovasi yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas adalah syarat meningkatkan pertumbuhan wilayah. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Faktor yang pertama adalah kondisi geografis, seperti topografi, kelembapan, temperatur, dan iklim. Selalu menjadi salah satu faktor penting membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum adanya industrialisasi. Kemudian faktor berikutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah modal. Nah, modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama, yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Untuk modal sendiri dibagi menjadi 2, modal fisik dan modal manusia. Untuk modal fisik merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Kemudian untuk modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, pengetahuan produktif seseorang. Faktor berikutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur mengacu pada investasi fisik yang antara lain mewujudkan dalam sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Kemudian faktor berikutnya adalah teknologi.
Teknologi mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produk industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Kemudian yang keempat, kita akan membahas ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu ada ketertarikan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. Kemudian ada unsur penggandaan yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. Kemudian yang ketiga, ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. Kemudian yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Yang kelima yaitu pengaruh pusat pertumbuhan. Pengaruh yang pertama menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya. Kemudian menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. Yang kelima, kita akan membahas mengenai hierarki pusat pertumbuhan. Yang pertama, pusat pertumbuhan primer atau pusat utama yaitu order 1. Kemudian yang kedua, pusat pertumbuhan sekunder yaitu order 2. Kemudian yang ketiga, pusat pertumbuhan tersier yaitu order 3. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai pembangunan wilayah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.